Shalom semuanya, selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas setiap nafas kehidupan dan kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Sekarang tibalah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah, lindungilah, dan bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat merenungkan dan melakukan sabda-Mu di kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu.
Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji syukur bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mengadakan atau mengikuti ibadah online hari ini. Sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang sudah Tuhan berikan buat kami. Dan sebentar kami Tuhan rindu untuk mewujud nyatakan rasa syukur kami akan segala kasih karunia yang sudah Engkau berikan buat kami dengan kami membaca dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, berkati kami semua, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat 9 dan 10. Saya akan membacakannya untuk kalian semua. Demikian firman Tuhan. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata-mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba." Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang Allah yang cemburu. Ketika kita berbicara tentang kecemburuan, mungkin atau bahkan tentunya kalian semua pasti pernah mengalami yang namanya rasa cemburu. Entah itu cemburu karena pasangan kita, ataukah cemburu karena perlakuan guru-guru kita yang tidak adil, atau mungkin di lingkungan keluarga kalian dibandingkan atau dianggap berbeda dengan saudara kalian yang lain. Nah, kecemburuan inilah yang kebanyakan orang dimiliki. Ya, kebanyakan orang memiliki kecemburuan seperti yang seringkali kita alami juga. Nah, berbicara tentang kecemburuan, sebagian besar orang mendefinisikan kecemburuan itu adalah sebagai tanda cinta kasih. Apakah kalian juga berpikir seperti itu? Nah, mungkin di antara kalian juga ada yang berpikir bahwa, "Loh, Miss, cemburu itu adalah sebagai tanda cinta." Begitu ya? Nah, ketika kita mengalami atau merasakan yang namanya jatuh cinta dengan seseorang, maka kita akan memiliki rasa cemburu. Bahkan kecemburuan itu mungkin sangat berlebihan. Gitu ya? Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjumpai ada begitu banyak orang yang memiliki rasa cemburu yang berlebihan. Bahkan kalau kita melihat di televisi atau di berita-berita, ada seorang anak yang rela membunuh saudaranya atau orang tuanya karena merasa cemburu dengan ketidakadilan atau perlakuan yang mereka terima. Atau ada juga pasangan remaja, begitu ya, pasangan remaja yang merasa cemburu karena pasangannya berselingkuh, seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh yang sering kali kita lihat yang berlaku di masyarakat. Nah, kecemburuan-kecemburuan itu adalah kecemburuan dalam arti sempit, ya, kecemburuan dalam arti negatif. Apa kecemburuan dalam arti negatif? Kecemburuan dalam arti negatif ini adalah kecemburuan di mana muncul yang disebut iri hati, iri karena diperlakukan tidak sama atau tidak adil, atau mungkin kecemburuan sehingga menimbulkan yang namanya
sifat egois di dalam diri manusia itu. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, nah di dalam kitab Wahyu ini ternyata Yohanes juga menggambarkan bahwa Allah adalah Allah yang pencemburu. Allah adalah pribadi yang pencemburu. Kenapa kok Allah bisa memiliki rasa cemburu? Istilah cemburu yang dimiliki oleh Allah itu adalah sifat cemburu dalam arti positif. Berbeda dengan arti cemburu yang dimiliki oleh kebanyakan manusia atau kebanyakan orang yang sering kita dengar, gitu ya. Nah, kecemburuan yang dimiliki oleh Allah itu karena Allah begitu mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Allah begitu mencintai kita sehingga Allah ingin menjaga kita, sehingga kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa, sehingga kita jangan sampai terseret ke dalam kemurkaan Allah. Ya, seperti di kitab Wahyu tadi, ketika Allah sudah marah, maka akan ada api dan belerang yang akan menyiksa orang-orang yang tidak setia. Nah, melalui kitab Wahyu ini Yohanes mengingatkan dan menegur kita semua untuk kita tetap berlaku setia, hanya menyembah kepada Allah saja, karena kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Allah tidak mau diduakan. Allah ingin menjadi yang satu-satunya Allah di dalam hidup kita. Jangan sampai kita menyimpan Allah-Allah lain, Allah-Allah yang bukan Allah yang maha besar. Jangan sampai kita menyimpan yang namanya berhala-berhala yang menyebabkan Allah cemburu. Apabila Allah sudah mengalami yang namanya rasa cemburu yang begitu besar karena kita dikuasai oleh keinginan dosa, keinginan daging, jangan sampai kita merasakan kemarahan Allah. Allah tidak mau kita terjerumus ke dalam dosa. Oleh sebab itu, peringatan ini Allah sampaikan kepada kita semua supaya kita menjadi orang-orang yang tetap setia dan hanya menyembah Allah saja. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Allah kita adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Allah kita memiliki hati yang penuh kasih sayang. Allah cemburu bukan karena iri hati, bukan karena egois, bukan karena rasa cemburu yang karena seperti yang dialami atau yang dimiliki oleh kebanyakan orang. Cemburu yang dimiliki Allah adalah cemburu yang ingin menjaga kita, cemburu dalam arti positif. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita mendapat penghukuman dari Allah hanya karena kelalaian kita menyimpan berhala-berhala atau Allah-Allah lain di dalam hidup kita. Mari, sekalipun dunia saat ini menawarkan ada begitu banyak hal yang mengasyikkan atau yang menggiurkan, tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali kepada kita semua, jangan sampai kita tergoda oleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Kenapa? Karena kenikmatan dunia itu bersifat sementara, sedangkan kasih karunia Tuhan bersifat kekal. Jadi Tuhan mengingatkan kepada kita untuk mencari wajah-Nya, untuk senantiasa berlaku dan bersikap setia hanya kepada Allah saja. Perlu kalian ingat bahwa kecemburuan Allah itu untuk menjaga kita, untuk membebaskan kita, untuk memerdekakan kita dari yang namanya belenggu dosa. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini kembali menegur, mengingatkan dan juga mengajar kita semua untuk kita boleh senantiasa bersikap setia, senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan Allah, karena Allah adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
kita akan tutup firman Tuhan pagi hari ini dengan berdoa. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami sehingga boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah semakin hari semakin lebat di dalam kehidupan kami. Beri kami hikmat dan juga kemampuan untuk kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa berlaku setia hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Jangan biarkan kami dikuasai oleh kedagingan kami yang akhirnya menimbulkan kemarahan dari Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk peringatan dan juga teguran-Mu pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini kami boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, bersabdalah di dalam hidup kami, di dalam setiap nafas kami, sehingga firman-Mu itu menjadi nyata di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.